sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini alhamdulillah kita semuanya perwakilan 10 KKL dapat hadir di musola yang kita ini guna menambah pengetahuan kita di bidang An-Nisa atau bidang perempuan. Selawat beriring salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada panitia, kemudian yang dihormati yang mengharapkan siswa-siswi kelas 10 akuntansi. Untuk pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang menjadi muslimah teladan di era milenial. Jadi tema kita pada kesempatan kali ini yaitu menjadi muslimah teladan di era milenial. Kita di masa SMK karena dorongan kakaknya, karena dorongan orang tua. Tapi kalau sudah di sini karena Allah, sehingga nanti Allah yang akan tuntun kita menjadi orang yang sukses sesuai dengan apa yang dituju dan diinginkan di SMK 20 ini. Jadi anak-anak di sini sekolah kita punya visi dan misi sekolah kita itu tentu sekolah juga akan menuju ke sana. Kita yang juga dari rumah punya visi dan misi, tentu harus jalan keduanya sehingga dia menjadi klub, barulah kita bisa sukses nantinya. Jadi makanya apa yang diprogramkan sekolah kita ikuti karena semuanya mengacu kepada visi dan misi sekolah yang juga berkaitan dengan visi dan misi Ananda sendiri. Jadi yang pertama tadi syahadat, kita betul-betul karena Allah semuanya. Kemudian dalam kita sholat pun karena Allah, kita bersedekah karena Allah, semua aktivitas kita karena Allah. Jangan dicampur adukan dengan yang lain. Dan ini butuh proses. Ada kita yang sholat tahajud rajin. Kapan? Waktu kita mau ujian UN atau AKM, mau lulus, mau masuk tes, kita sholat tahajud, sholat duha, bersedekah banyak, berarti masih bercampur. Kenapa? Harusnya tahajud kita rutinkan karena Allah sehingga dia rutin. Dan itu menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah, menumbuhkan kecintaan kita kepada ibadah. Kalau sudah kita rutinkan, dia akan menjadi kebutuhan. Ada orang yang berniat, dia berniat sholat tahajud ya. Ya Allah, bangunkan saya jam 2. Ya Allah, bangunkan saya jam 3. Walikal wakil, bikal maula waliman nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung karena Allah Maha memberi perlindungan dan pertolongan. Kalau sudah dengan keyakinan seperti itu, insya Allah ke depannya apapun yang akan terjadi serahkan semuanya kepada Allah saja. Nah, itu asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang telah diperintahkan oleh Rasul, yang telah kita terima melalui hadis, yang kita pelajari saat kita SD, saat kita SLTP, lulusan aliyah, saat sekarang, semuanya itu kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat berapa kali? 5 kali. Gimana dari 5 kali? Siapa yang ada 5 kali sholatnya? Selain dari menstruasi 2. Dari jumlah kita sekitar 40, ada 2 orang. Ananda, ketika kita kecil, usia 7, kita sudah disuruh sholat. Usia 10 tahun, kalau tidak juga sholat, diperintahkan oleh Rasul untuk memukul kita. Tapi memukul itu dan memukul jenisnya itu pendidikan, bukan memukul menyakiti, ya. Jadi setiap waktu sholat, kita harusnya sudah menerima itu dari orang tua jika tidak sholat. Setiap waktu sholat. Kalau tidak sholat, kita cari kita dengan gigi atau dengan apa supaya kita sholat. Itu umur 10 tahun disuruh oleh Nabi seperti itu. Kenapa begitu betul? Karena sholat ini pembeda kita sebagai muslim dengan kafir. Sholat ini nanti pertama kali dihisab di hari
kiamat. Sholat ini adalah senjatanya kaum muslimin. Ada dua senjata kaum muslimin, yaitu sabar dan sholat. Jadi apapun kondisi kita, apapun masalah kita, apapun galaunya kita, sholat itu adalah senjata kita untuk menghilangkan itu. Jadi itu adalah betul-betul harus jadi milik kita. Makanya dari kecil sudah ditanya oleh Rasul seperti itu. Suruh umur 7 tahun terturun. Umur 10 tahun kalau tidak sholat boleh dipukul. Dengan asmaul husnanya namanya Al-Matin. Allah Maha Kokoh. Apa yang akan ditetapkan Allah, Allah tidak akan ubah. Sampai nanti, sampai hari kiamat, Allah pun sudah tetapkan peraturan untuk hari kiamat. Itu yang akan kita temui nanti. Seluruhnya, baik yang muslim maupun yang muslim akan menjumpai hari kiamat, akan menuju Allah semuanya. Nah, jadi tidak bisa kita mengelak. Makanya sholat sebagai pembeda kita muslim dengan kafir. Yang pertama nanti dihisab sebagai senjata kaum muslimin, harus kita betul-betul laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ibu berharap setelah ini Ananda tidak ada lagi yang melalaikan sholat. Tidak ada lagi yang melalaikan sholat karena kecintaan kita kepada Allah. Ibadah banyak untuk kita puasa untuk kesehatan. Bertambah lagi kita bisa saling berbagi, merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang tidak mampu. Ya. Jadi banyak hikmah dalam bulan Ramadan itu. Dan kalau bisa Al-Quran tamat dalam bulan Ramadan, jangan sampai tidak tamat pula, apalagi kita masih remaja. Dan kita pikirkan kan pendidikan, baru yang lainnya mungkin urusan orang tua kita. Nah, justru di sana. Ingat Anda, kita yang remaja nanti ya kita akan ditanya oleh Allah. Waktu remajamu dibawa kemana? Diisi dengan apa? Apa yang akan kita jawab nanti? Kalau waktu remaja kita banyak melihat apa saja, banyak nonton film Korea, menyaksikan lagu-lagu Korea. Nah, 2 kali dia nyanyi lelapa lewat saya Bu. Ya, karena perhatian kita di sana, ya. Harusnya bukan begitu. Rutin kalau dalam setiap hari itu ada kita membaca Al-Quran, walaupun hanya 5 baris atau 3 baris, tapi rutin. Karena kata Nabi, yang paling disukai ibadah itu adalah yang rutin, bukan yang borongan. Jadi bulan Ramadan silakan bisa tamat 1 Al-Quran. Di bulan-bulan yang lain setiap hari agendakan untuk membaca Al-Quran. Bila waktunya itu ya kamu yang tahu. Mungkin sudah salat maghrib atau mungkin sudah salat isya, agendakan. Al-Quran buku yang dibawa, jangan HP. Kalau HP buka bilangnya WA nanti kalau tulis sinan, buka dulu WA. Nah, biar sudah dia. Nah, sudah itu lalu follow atau mengawat tadi ya. Karena ya, HP. Angkonya mengaji tadi kan, karena masuk mengaji lagi. Itu kita kalau dengan HP, makanya setelah salat maghrib seandainya kita jadwalkan setelah salat maghrib, maka letakkanlah Al-Quran dekat kita. Pas sudah salat maghrib itu kita baca Al-Quran. Jangan kita membaca Al-Quran, tabang satu-satu yang baik-baik yang tak elok daripada nawak. Itu yang jawab. Kemudian rumah yang selalu baca Al-Quran bersinar, nampak sampai ke langit itu sinar rumah awak. Awak yang nak nampak. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran sama dengan kuburan, kata Nabi. 24 jam itu kali 60 menit. Berapa itu menitnya? 24 kali 6 ala 1 sekian menitnya. Masa nggak bisa kita baca menyediakan waktu 3 menit saja untuk baca Al-Quran? Nah, terlalu berlena-lena kita di dunia lain. Jadi usahakan rutin. Infak rutin kalau bisa. Sehari itu tak bisa 1.000 ya 500 kan masih ada harganya sekarang. Biarlah malaikatnya mencatat. Jangan nih ada orang yang baca kita nanti kalau saya sudah bekerja Bu, saya akan bangun masjid. Kalau ini daripada kita jual. Tapi lo kita bangun masjid. Tapi kalau kita rutin kan 500, 1.000 setiap hari, Anda tahu lah berapa kilonya tidak kira segala masjid kan dia. Bisa begitu nanti. Makanya ibadah yang ibadah yang rutin, jangan ibadah yang borongan. Kemampuan borongannya buat dia lah. Tapi untuk hidupnya tolong rutinkan semuanya. Dan inti kesuksesan itu sholat 5 kali sehari semalam selalu dijaga. Kalau sudah bisa menjaga sholat 5 kali sehari semalam, insya Allah sudah di depan.
Kemudian jadikan orang tua kita itu betul-betul sebagai keramat dunia. Cari keredaan orang tua itu, sehingga senang hati orang tua dengan kita. Pintu keberkahan Allah terbuka seluas-luasnya. Tapi kalau sepatah buat orang tua lewat, kadang-kadang sekali mengicil pun tidak lihat biasa orang tua. Nah, itu sudah takal. Tak akan dapat keberkahan. Maka kita dengan orang tua itu memang harus santun, berusaha melaksanakan apa yang rusak. Karena ada rasa keras hati dalam dirinya, karena ada rasa sombong yang tidak dileburkannya. Ya, kadang-kadang memang manusia itu punya kelebihan, punya kekurangan. Kita kemampuan guru tetap menghargai, karena dengan menghargai guru itu ilmu yang akan disampaikan itu connect dengan kita. Yang kita cari di sini ilmu yang kita cari. Kita membaca Al-Quran Fasahih ini ada khilafiyahnya. Ada ulama yang betul-betul melarang, memegang Al-Quran dilarang, membaca Al-Quran dilarang. Ada ulama yang memegang Al-Quran saja dilarang, tapi membaca Al-Quran tidak dilarang. Ada ulama yang membolehkan memegang asalkan untuk tujuan pendidikan. Ada pula yang membolehkan asalkan yang dipegang itu Al-Qurannya sudah pakai terjemahan atau mungkin Al-Quran tafsir, jadi bukan bahasa Arab saja. Lalu bagaimana pendapat kita? Boleh bersandar kepada salah satu pendapat. Boleh kita bersandar pada salah satu pendapat. Awak pahamnya lebih yakinnya ke mana? Awak pahamnya dia nggak ngaji bu, dia apa? Awak kalau Al-Quran terjemahan memang ada dosen ibu usul fikih dosennya dulu yang mengatakan Al-Quran terjemahan sudah tidak dikategorikan lagi kepada Al-Quran yang dilarang saat kita haid. Jadi boleh. Al-Quran tafsir juga. Apa beda Al-Quran terjemahan dengan Al-Quran tafsir? Al-Quran terjemahan itu alih bahasa dari bahasa Arab ke bahasa kita. Kalau Al-Quran tafsir penjelasan. Jadi Al-Quran yang sudah 30 juz itu sudah ada terjemahannya, ada penjelasannya. Nah, itu namanya Al-Quran tafsir. Jadi saat kita haid, kita itu punya kebiasaan pribadi-pribadi sesuai dengan mungkin tubuh kita juga ya. Ada yang 3 hari sudah suci, ada yang 5 hari suci, ada yang 7 hari suci. Paling lamanya 15 hari. Paling lama 15 hari. Kalau masih ada juga setelah 15 hari tidak digolongkan haid lagi. Tapi sudah penyakit dan kita waktu itu sudah boleh untuk bersuci dan kita menjalankan ibadah seperti biasa. Dengan cara memberikan pembalut yang tidak akan tinggal di tempat kita ibadah. Lalu kita setelah haid itu kalau sudah bersih harus mandi wajib langsung saat itu. Jangan dilewatkan waktu sholat. Alul itu abeko salah. Awak rasanya subuh lepas berasia. Tapi dia tak kaja-kaja apa sekolah. Anda jadi mandi wajib, betul salah waktu pulang. Pulang awak sebelum maghrib mandi lagi. Zuhur, subuh tambah dengan asar kita sudah tergolong meninggalkan sholat dengan sengaja. Makanya kita harus mandi wajib ketika kita sudah bersih. Bagaimana caranya? Sekarang ini kan sudah apa nih? Ambil tisu kan bersih itu. Boleh dikerok sedikit ke dalam, sedikit ya, sedikit ke dalam. Karena dia akan menempel di dinding-dinding itu, di dinding-dinding vagina kita. Bisa kita mendeteksi ini masih merah warnanya atau sudah agak putih. Kalau masih merah berarti kita masih menstruasi. Maka belum wajib kita untuk mandi wajib. Tapi kalau sudah kita periksa sedikit, kita lihat sudah tidak ada warna merahnya lagi, sudah polos sudah putih saja, berarti sudah wajib kita mandi wajib. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you.